Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin. Kali ini kakak akan membahas materi pelajaran matematika kelas 9 semester 1, buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetak 2 tahun 2018. Jadi kali ini kakak akan membahas bab pertama. Dalam hal ini kakak akan bahas subbab kedua, kalian pada perpangkatan. Dan yang akan kakak bahas di sini adalah soal-soal latihan yang ada ya. Baik, kita masuk ke dalam soal-soal latihan. Di sini ada beberapa soal. Kita coba lihat soal pertama terlebih dahulu. Sederhanakan perpangkatan berikut. Ini ada 5 soal. Kita mulai dari A. Jangan lupa di video sebelumnya kakak udah jelaskan mengenai perpangkatan perkalian pada perpangkatan dan juga pembagian. Di sini ada beberapa rumus yang perlu ada dipahami, perlu ada ingat ya. Khususnya 3 rumus yang awal yang di sebelah kiri untuk subbab 1, 2 ini. Oke, di mana X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B, X pangkat A di pangkat B sama dengan X pangkat A dikali B, X A ditambah B, A dikali B di pangkat Y sama halnya dengan A pangkat X dikali B pangkat A pangkat Y kali B pangkat Y. Oke, 3 ini yang kita perlukan setidaknya rumusnya untuk subbab kedua ini. Kita masuk soal pertama kita. Soal A. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Masih ingat rumus sebelumnya? A pangkat X ditambah A pangkat Y. Berarti A tambah X tambah Y gitu ya. A pangkat X tambah Y. Kita tambah. Kalau dikali, pangkatnya ditambah. Asal angkanya sama ya. Sama-sama 4 ya. Kalau yang satu 4, yang satu 3 nggak bisa. Oke? Sehingga 6 tambah 3 sama dengan 9. Begitu juga untuk soal nomor 2. Atau yang B. Minus 7 pangkat 3 dikali minus 7 pangkat 2. Berarti minus 7 pangkat 3 tambah 2. Atau minus 7 pangkat 5. Untuk beberapa kasus kita bisa hilangkan minusnya kalau pangkatnya berjumlah bulat atau genap. Oke, soal yang C. 4 dikali 2,5 pangkat 4 dikali minus 2,5 pangkat 4 dikali minus 2,5 pangkat 3. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Sementara 2 pangkat 5 pangkat 4 min 2,5 pangkat 4 dikali min 2,5 pangkat 3 kita jumlah karena perkalian. Sehingga 4 tambah 3 7 jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 5 pangkat 7. Yang D 5 pangkat 2 di pangkat 3. Kalau pangkat terus dipangkat lagi, masih ingat sebelumnya? Dikali pangkatnya, jadi 2 dikali 3. Sehingga sama dengan atau setara dengan 5 pangkat 6. Oke, pembahasan udah kakak bahas di video sebelumnya. Kalau agak lupa pembahasannya bisa dibuka lagi videonya. Soal yang E. 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 5. Masih ingat 2 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 2 per 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Gitu ya. Nah, karena ini sama dikali 2 per 5 dikali berarti pangkatnya ditambah pangkat 8. Begitu ya, atas pangkat 8, bawah pangkat 8. Kalau kita urai, pangkat 8 itu sama dengan pangkat 2 dikali pangkat 5 ya. Sehingga pangkat 2-nya bisa kita coret. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Cukup jelas untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Teruskan bentuk W pangkat 3 dikali W pangkat 4 dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Apakah kamu juga dapat menyederhanakan W pangkat 3 dikali N pangkat 4? Jelaskan jawabanmu. Kalau W pangkat 3 dikali W pangkat 4 sama-sama W ya. Berarti kalau dikali pangkatnya dijumlah. Berarti W pangkat 7. Tapi kalau W pangkat 3 dikali N pangkat 4 ini nggak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Kan 3 tambah kan dikali ke 3 kali 4 aja jadi 7. Tapi basisnya atau bilangan pokoknya nggak sama. Yang satu W, yang satu N ini nggak boleh. Gitu ya. Ada bilangan pokok atau basis, ada eksponen. Yang penting basisnya nggak boleh beda. Oke? Kita lanjut soal nomor 3. Sederhanakan operasi aljabar berikut. Kita mulai dari yang A. Y pangkat 3 dikali 2
Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Jangan lupa 3Y pangkat 2 itu dikurung ya. 2 dikali Y pangkat 7. Y pangkat 3 kali Y pangkat 7 itu kan jumlah ya, karena perkalian pangkatnya dijumlah 3 dengan 7. Sementara 3Y kuadrat berarti 3 pangkat 2 dan Y pangkat 2. Y pangkat 3 tambah 7 kan 10 ya. Nah di belakang ada Y lagi pangkat 2. Berarti hasilnya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 10. Y pangkat 10 tambah 2. Cukup jelas? Soal yang B. B dikali 2 Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. B-nya kita kumpul. B-nya yang 1 pangkat 1, yang 1 pangkat 3. Berarti B pangkat 1 tambah 3. Ini kali semua ya. Terus dikali 2. Y-nya kita kumpul. Ada pangkat 7, ada pangkat 2. Berarti B pangkat 4, 2 boleh kita taruh di depan. Biasa angka boleh ditaruh di depan. 2 dikali B pangkat 4 ditambah Y. Dikali Y pangkat 9. Yang C, 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. MN pangkat 4 berarti M pangkat 4, N pangkat 4 gitu ya. Berarti 3M pangkat 3 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4 gitu ya. Nah, M-nya kita gabung, berarti 3 dikali M pangkat 7 dikali N pangkat 4. Cukup jelas? Yang B, PN pangkat 3 di pangkat 4 dikali 4T pangkat 3. Di mana 4T itu 4-nya kan boleh kita urai jadi 2 pangkat 2 ya. Sementara Tn pangkat 3 berarti Tn pangkat 3 di pangkat 4 berarti T pangkat 4 dikali N pangkat 3 dikali 4. Pangkat 3 di pangkat 4 berarti dikali. Oke, berarti T dan T kita kumpul, N kita taruh depan. 2 pangkat 2 dikali N pangkat 3 kali 2, 4, 12. T-nya ada 4 dan ada 3, berarti 7. Cukup jelas? Yang E, 2Y pangkat 3 dikali 3X pangkat 2Y pangkat 2 di pangkat 3 dikali 5Y pangkat 4. 2Y pangkat 3 ini kakak rasa udah cukup sederhana. Tinggal yang di dalam kurung 3 dikali X pangkat 2 Y pangkat 2. Berarti X pangkat 2 dikali 3. Kenapa? Karena X pangkat 2 pangkat di pangkat 3. Begitu juga dengan Y pangkat 2 dikali 3. Berarti Y-nya pangkat 3, ada pangkat 6, ada pangkat 4 gitu ya. Sementara X-nya pangkat 6. 2 dikali 3 dikali X pangkat 6 gitu ya. 5 Y pangkat X boleh ditukar. Ini sementara yang 5 kakak taruh depan dulu. Jadi 3 dengan 4 yang di belakang kakak gabung jadi 7Y. 5 Y pangkat 7. 2 dikali 5. 3 kakak taruh depan. 2 kali 3 kali 5 dikali X pangkat 6 Y pangkat 6 tambah 7. Cukup jelas ya, ini 7-nya. Dari 5 Y pangkat 4 dengan Y pangkat 6. Berarti 2 dikali 3 kali 5 X pangkat 6 Y pangkat 13. 30. Boleh dibikin sederhana apa dibuat uraiannya. Oke. Soal nomor 4. Tentukan nilai dari perpangkatan berikut. 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 7. Yang kita bisa samakan adalah 3-nya ya. Berarti karena dikali-dikali, berarti kita jumlah pangkatnya. 2 dikali 3 pangkat 3 tambah 7. 2 kali 3 pangkat 10. Yang B, kalau dihitung manual kira-kira ini ya. Yang B, 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6 ditambah 50. 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 6, 1 pangkat berapapun tetap 1. Ditambah 50, berarti 54. Gitu ya. Yang C, 1 per 2 di pangkat 3 dikali minus 1 per 2 pangkat 3 di pangkat 4. 1 per 3. Nah, pangkat 3 di pangkat 4. Udah di pangkat 3, dipangkatin lagi, itu dikali ya.
berarti minus 1/2 pangkat 12. Masih ingat 12 itu adalah genap, karena genap, pangkat genap itu minus jadi positif. Ya, pangkat minus setengah di pangkat 12. Kalau di pangkat 12, dalam hal ini genap, berarti hasilnya positif. Sementara 1 pangkat 3 itu 1. Oke. 1/2 pangkat 12 berarti 1 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 12. Di bawahnya 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kita bisa kakak nyatakan 1/2 pangkat 13. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 di sini. Selanjutnya yang D, 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. 4 itu 2 pangkat 2, ya ini kali semua berarti jumlah pangkatnya kita tambah semua. 4 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Cukup jelas? Silahkan dihitung, kalau pengen pangkat 9, 2 pangkat 9 berapa sih gitu ya. Oke, 512. Kalau menerima, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 di pangkat 3 gitu ya. Dikali 2 pangkat 6. Sementara 2 pangkat 2 di pangkat 3. Pangkat di pangkat berarti dikali 2 kali 3. 2 kali 3 6. Berarti 6 tambah 6 terakhirnya. 12. 2 pangkat 12. Yang B. 3 pangkat 2 di pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 2 di pangkat 5 itu dikali ya. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Kita dikali 3 pangkat 5. Berarti 10 dikali. Nah, pangkatnya berarti dijumlah terakhirnya. 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 10 tambah 5. Atau 3 pangkat 15. Yang C, di situ ada angka 4. 4 itu 2 pangkat 2 ya. Dikali 3 pangkat 4 dikali 5 dikali 3 kali ditambah. Perhatikan di sini ditambah. 4 dikali 3 pangkat 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4-nya ada 4 dan 5 ya. Begitu ya. Atau 4 tambah 5 dikali 3 pangkat 4. 4 tambah 5 itu 9. 9 itu sendiri 3 pangkat 2. Oke? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. 6. Sorry. Karena dijumlah. Oke? Yang D. Minus 125 dikali minus 5 pangkat 6. Minus 125 itu bisa kakak urai jadi 5, minus 5 pangkat 3 ya. Minus 5 kali minus 5, 25. Dikali minus 5 lagi, minus 125. Berarti dikali pangkatnya dijumlah, berarti minus 5 pangkat 3 tambah 6. Atau minus 5 pangkat 3, pangkat 9. Karena ganjil tetap minus 5 hasilnya. Soal nomor 6. Nyatakan bilangan di bawah ini adalah bentuk yang memuat angkatan dengan basis 2. 2 ya, 64. Kalau ini dulu kita belajar pohon faktor. Faktor prima. 64 itu adalah 2, 64 bagi 2, 32 bagi 2, 16 bagi 2, 8 bagi 2, 4 bagi 2. Dengan 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duanya ada 6 kali ya. Yang B, 20. Faktor primanya 2 pangkat 2 kali 5. Yang C, 100. Bagi 2, 50. Bagi 2, 25. Bagi 5, 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 128 bagi 3. 128 itu adalah 2 pangkat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 3. Cukup jelas? Semuanya memuat basis 2. Nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 3X 3 pangkat X di pangkat X sama dengan 81. 3 pangkat di pangkat. Pangkat di pangkat berarti dikali ya. Berarti sama dengan 3 pangkat X kali X
sama dengan 81 kan 9 kuadrat atau 9 pangkat 2. Sementara X kali X itu kan X kuadrat ya. Sementara 3 pangkat 2, 9 itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 di pangkat 2 berarti 3 pangkat 4. Dikali ya, walaupun ditambah hasilnya sama-sama 4, berarti X kuadrat bisa disimpulkan sama-sama basisnya sama-sama 3, sementara pangkatnya 1 X kuadrat, 1 4. Ini sama dibilang. Berarti X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya berapa kali berapa? 2. Gitu ya. B. 1/64 dikali X pangkat 4 dikali 2 pangkat X sama dengan 64. 1 per kakak pindah ruas saja ya ke kanan. Kalau pembagian dipindah ruas kan jadi perkalian. Berarti 4-nya kakak urai jadi 2 pangkat 2 di pangkat X dikali 2 pangkat 2 sama dengan 66 dikali 64 kali 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6, berarti 2 pangkat 2 di pangkat X berarti dikali 2 pangkat 2 kali X, gitu ya. Atau 2X dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 6 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikali pangkat 6 berarti penjumlahan jadi 12, maka hasilnya 2 pangkat X ditambah 2. Kenapa ditambah? Karena 2 pangkat 2X dikali 2X, karena perkalian pangkatnya dijumlah. Basisnya sama-sama 2, berarti 2X tambah 2 sama dengan 12. 2-nya kita pindah ruas, tambah 2 pindah ruas jadi kurang 2, sehingga 2X sama dengan 12 kurang 2. Maka 2X sama dengan 10 atau X sama dengan 10 per 2. X sama dengan 5. Cukup jelas? Soal nomor 8, berpikir kritis. Nyatakan hasil kali perpangkatan berikut dalam bentuk perpangkatan yang lebih sederhana. Jelaskan. Perhatikan, 4 pangkat 3 dan 5 pangkat 6. 4 itu 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 di pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 di pangkat 3 berarti sama dengan pangkat di pangkat. Berarti dikali 2 pangkat 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 6. Dikali 5 pangkat 6. Perhatikan, basisnya beda. Tapi eksponennya atau pangkatnya sama. Sama-sama 6. Masih ingat rumus yang kita perlu hafal sebelumnya? Rumus ketiga ini perhatikan. A dikali B pangkat Y sama dengan A pangkat Y dikali B pangkat Y. Lo kaitannya dengan soal ini gimana kak? Coba kalau A-nya kita ganti 5. Atau kakak balik dulu nih pernyataannya. A pangkat Y dikali B pangkat Y sama dengan A kali B pangkat Y. Boleh ya kakak balik. Berarti kan kalau A-nya kakak ganti 5. A-nya kakak ganti 2, B-nya kakak ganti 5, sementara Y kakak ganti 6. Sama dong. Berarti A pangkat Y dikali B pangkat Y itu sama dengan A kali B di pangkat Y. Atau 2 pangkat 6 dikali 2, 5 pangkat 6 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 6. 2 kali 5 itu berapa? 10, 10 pangkat 6. Atau 1 juta ya, kalau 10 pangkat 6. 10 pangkat 2 kan 100. 10 pangkat 1, nolnya 1. 10 pangkat 2, nolnya 2. 10 pangkat 3, nolnya 3. 10 pangkat 5, nolnya 5. Dan 10 pangkat 6, nolnya 6 atau 1 juta. Ingin suatu benda ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H ketinggian dan seterusnya. G percepatan gravitasi, satuannya meter per second. T waktu. Sebuah benda jatuh dari puncak sebuah gedung dengan percepatan 9,8 meter per second kuadrat, dan waktu diperlukan untuk sampai di tanah adalah 10 detik. Berapa ketinggian gedung? Diketahui G 9,8 meter per second kuadrat. Waktunya 10 detik. Sementara rumusnya H sama dengan setengah GT kuadrat. G-nya diketahui, T-nya diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus. Setengah dikali 9,8 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100 kali 98, 9.800 bagi 2. 980 bagi 2, 490 meter. Cukup jelas? Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3B. Berapakah nilai B?
9 pangkat 7.500. Kakak bisa urai 9 itu 3 pangkat 2 ya. Dan 27 itu 3 pangkat 3 ya. Kira-kira seperti ini. 3 pangkat 2 di pangkat 7.500 itu pangkat dipangkatkan dikali. Dan 3 pangkat 3 di pangkat 500 pangkat dipangkat dikali. Sehingga penyederhanaannya 3 pangkat 1.500 ditambah 3 pangkat 1.500 ditambah 3 pangkat 1.500 sama dengan 3B. Kita lihat 3 pangkat 1.500-nya ada 3 buah ya. Semuanya 3 pangkat 1.500. Atau boleh kakak tulis 3 dikali 3 pangkat 1.500. 3 itu kan 3 pangkat 1. Berarti basisnya sama-sama 3. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. 1.501 sama dengan 3B. Atau B-nya adalah 1.501. Cukup jelas. Soal berikutnya, analisa kesalahan. Jelaskan perbaiki kesalahan penyederhanaan hasil perkalian bentuk pangkat berikut. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4. Dikali berarti pangkatnya dijumlah ya. Bukan 3 kali 3, berarti 3 dikali 6 tambah 4. Atau 3 pangkat 10. Pangkat min 3 di pangkat 6. Gitu ya. Pangkat dipangkat berarti dikali. Berarti T pangkat min 3 dikali 6. Bukan dibagi ya, kalau di sana dibagi. Oh. Tambah di sana ya. Maaf. Mestinya dikali. Jadi T pangkat min 18. Soal berikutnya, tantangan. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang terjadi setiap hari diperkirakan 81 juta pada hari Senin sampai Jumat. Berarti 5 hari. Proses perdagangan terjadi 12 jam tiap hari. Jumat ini 12 jam. Sedangkan untuk Sabtu Minggu, proses jual beli setiap menit ya, diperkirakan. Sementara, sedangkan Sabtu Minggu terjadi 18 jam sehari. Berapakah jumlah perputaran uang dalam 1 minggu? Kakak hitung dalam per menit dulu ya, nanti adik-adik tinggal kalikan 12 jam dikali 60. Oke? Nah, 81 juta itu sama dengan 81 dikali 1 juta ya. 81 itu kan 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4. 1 juta itu 10 pangkat 6 gitu ya. Senin sampai Jumat itu 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 10 pangkat 6. Atau 5 dikali 81 juta. Kayak hitung per menit ya, nanti tinggal hitung dalam satuan 12 jamnya dikali 60. Oke, sementara Sabtu dan Minggu, dia 1,5 kali durasi yang terjadi pada Senin sampai Jumat. Atau kalau 2 hari berarti 3 kali 81 juta tadi. Sehingga total perputaran per menit adalah 5 dikali 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 6 ditambah 3 dikali 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 6 atau 5 tambah 3 di sini berarti 8 kali 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 6. Ini per menitnya. Tinggal hitung berapa sih dalam per minggu ya, dikali 12 dikali 60. Soal terakhir, tantangan sebuah bola karet diameter 7 direndam dalam sebuah bejana berisi minyak selama 3 jam. Pertambahan diameter karet 0,002 mm per detik. Berapa volume karet? Jika rumusnya V 4/3 VR pangkat 3, di mana V-nya 3,14 R adalah jari-jari. Diameter 7 pertambahan 0,02 direndam 3 jam. Kita lihat waktunya 3 jam, berarti 3 jam kali 60 menit dikali 60 detik. Tadi kan pertambahannya 0,002 mm per detik. Nah, ini kita hitung berarti durasi perendamnya adalah 10.800 detik. Dan pertambahannya adalah pertambahan per detik dikali durasinya atau waktunya, atau 0,002 dikali 10.800 mm didapat di 21,6 mm atau 2,16 cm. Jangan lupa ya, satuannya harus dibuat sama. Ini masih milih, harus kita konversi jadi senti. Sehingga diameter setelah 3 jam
adalah 7 diameter awal ditambah pertambahannya. 7 ditambah 2,16. Nah, karena kita perlu jari-jari, jadi dibagi 2. Berarti 7 tambah 2,16 dibagi 2 sama dengan 9,16 dibagi 2 atau 4,58 cm. Maka volume bola tersebut adalah 4/3 PR pangkat 3, di mana V-nya 3,14, R-nya 4,58 pangkat 3. Atau didapati sama dengan 402 cm kubik. Cm pangkat 3 bisa disebut cm kubik ya. Kubik, gitu ya. Oke, itu soal latihan subbab kedua. Dan semoga bisa dapat pencerahan tambahan baru latihan adik-adik bisa memperkuat pemahaman tentang matematika, dan ini link yang bisa ada lihat dan bisa diakses di deskripsi, udah kakak sertakan, tinggal diklik aja linknya. Mudah-mudahan soal-soal yang ada semakin bertambah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.